Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababan lisa'adatil 'amilin al-mukhlasin fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita Kitab Al-Kabair. Kita sampai pada dosa besar yang ke-58, yakni menyembelih bukan karena Allah, atau menyembelih tidak dengan menyebut asma Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 121, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Dan janganlah kamu memakan dari apa yang disembelih ketika tidak disebut asma Allah, karena perbuatan itu benar-benar kefasikan. Jadi menyembelih binatang tujuannya untuk dipersembahkan kepada yang selain Gusti Allah. Ini termasuk al-kabair. Misalkan untuk dipersembahkan kepada roh nenek moyang, misalkan acara bersih desa, kemudian menyembelih kambing atau bahkan sapi, kemudian dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Nah, seperti ini termasuk dosa besar. Bahkan dagingnya itu nanti menjadi haram. Haram li ghairihi, haram karena sebabnya. Maka para jamaah rahimakumullah, di dalam Islam terkait dengan penyembelihan ini ada aturan-aturan dan tata cara yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, sehingga nanti binatang yang kita sembelih itu menjadi halal. Rasulullah SAW misalkan memberikan satu tuntunan, fa idza dabahtum fa ahsinu dibhatan. Kalau engkau melakukan penyembelihan, sembelihlah dengan cara yang baik, dengan cara yang dituntunkan oleh ajaran Islam. Misalkan menyembelih tentu dengan menyebut asma Allah, kemudian memakai pisau yang tajam dan lain sebagainya. Karena ketika binatang itu disembelih tidak dengan menyebut nama Allah atau dipersembahkan untuk yang selain Allah, maka dagingnya itu akan menjadi daging yang haram. Dan itu adalah merupakan bagian dari bisikan setan. Maka di dalam kitab ini dari jalan kebenaran. Bahkan para jamaah rahimakumullah, ketika kita itu melakukan kesyirikan tanpa terasa, seperti dalam hal ini misalnya kita mempersembahkan sesuatu kepada yang selain Allah, dan anehnya itu masih ada perasaan bahwa itu adalah suatu kebenaran. Suatu kebenaran. Persis seperti orang-orang jahiliyah dulu ketika
Mereka ditanya, siapa Tuhanmu? Mereka menjawab Allah. Tapi kenapa masih menyembah berhala-berhala itu? Illa liyuqaribuna ila Allah. Ini kan hanya perantara saya saja untuk menyampaikan kepada Gusti Allah. Itu saja sudah masuk kategori kesyirikan. Apalagi yang mempersembahkan sembelihan untuk yang selain Allah. Ini termasuk kesyirikan. Para jamaah rahimakumullah, terkait dengan masalah kehalalan dari sembelihan ini harus menjadi perhatian setiap umat Islam. Tidak hanya binatang, makanan apapun saja itu kita harus betul-betul memperhatikan halal dan haramnya. Lebih-lebih sekarang ini kan banyak produk-produk makanan yang belum bersertifikasi halal, tetapi justru banyak dikunjungi oleh umat Islam. Jarang sekali di akhir zaman ini orang yang memperhatikan apa yang ia makan itu halal atau haram. Baik halal haramnya itu secara zat maupun secara sebabnya. Padahal makanan yang haram ini akan mempunyai dampak yang sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Sering kita perhatikan di akhir zaman ini orang itu tidak pernah atau jarang yang peduli apakah makanan yang kita makan itu sudah betul-betul bersertifikasi halal atau belum. Ada Rasulullah bersabda dalam suatu hadis itu, beliau menceritakan ada seorang laki-laki itu melakukan satu perjalanan yutilu safara as'asa akbara. Jadi orang yang dalam perjalanan itu kan mestinya orang yang sedang dalam fasilitasi Gusti Allah untuk dikabulkan doanya. Satu di antara saat-saat doa itu diijabahi oleh Allah Ta'ala itu adalah indah safar, ketika dalam perjalanan. Tapi orang tadi walaupun sungguh pun dia itu sedang melakukan perjalanan, dia itu berdoa kepada Allah, ya muddu yadaihi ila sama, mengangkat kedua tangannya, ya Rabbi ya Rabbi. Dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bait-bait doanya. Tetapi apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haram. Dia sudah kemasukan makanan yang haram. Wa masrabuhu haram. Dia sudah kemasukan minuman yang haram. Wa malbasuhu haram. Pakaian yang ia kenakan ia dapatkan dari cara yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan ia sudah kemasukan banyak barang yang haram. Fa anna yustajabu lahu, kata Rasulullah. Maka bagaimana doa orang yang seperti ini akan dikabulkan oleh Allah? Jadi makanan yang haram ini akan menjadi hijab, hijab terhijabnya doa kita kepada Allah. Di atasnya itu, ketika kita itu menyembelih binatang, kita persembahkan untuk yang selain Allah, ini akan bisa menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. A'udzubillah min dzalik. Maka para jamaah rahimakumullah, melalui kultum yang singkat ini, marilah kita dalam hidup dan kehidupan ini betul-betul berhati-hati dari sekecil apapun barang yang haram, dari sekecil apapun kesyirikan. Karena di akhir zaman ini sering kali itu terkaburkan, tipis sekali bedanya antara iman dengan kekufuran. Sampai ada buku judulnya Kafir Tanpa Sadar. Banyak orang yang tanpa tersadar yang ia lakukan itu justru menjerumuskan dia kepada kesyirikan. Maka mudah-mudahan kita senantiasa diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah akhir zaman ini. Kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa kecil. Kita termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada di atas jalan kebenaran, di atas jalan keselamatan. Itu yang bisa kami sampaikan, sudah 10 menit lebih. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa manfaat.
ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minna wa wafatun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa umma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna